Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa tentunya di market indeks dolar atau DXY seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart, dan kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, di minggu terakhir ini untuk hari Jumat, posisi untuk indeks dolar masih dalam posisi tekanan seller ya. Trennya masih tren turun dan belum ada informasi kuat yang menunjukkan akan terjadinya pembalikan ya, atau potensi menguatnya pada indeks dolar itu sendiri. Tentunya dengan adanya keputusan The Fed yang kita lihat ya beberapa hari ini dari pembicara-pembicara yang disampaikan oleh parlemennya dari Federal Reserve sendiri menunjukkan potensi masih agresif ya dalam meningkatkan tingkat suku bunga di tahun 2023 ini, dan ini lebih dengan targetnya menurunkan inflasi sebesar 2%. Dan inilah tekanan daripada hal tersebut, indeks dolar masih belum bisa move on ya, atau bergerak naik untuk memberikan potensi kenaikan yang lebih lanjut. Dan kalau kita lihat selama beberapa minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, untuk indeks dolar masih membentuk potensi konsolidasi ya, masih bergerak konsolidasi di mana buyer dan seller masih memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya memang masih belum ada kepastian yang cukup signifikan baik keputusan nantinya suku bunga di awal bulan Februari ya, tanggal 1 Februari, baik dinaikkan sebesar 25 basis poin atau 50 basis poin. Yang tentunya sudah ada kisi-kisi yang sudah disampaikan akan dinaikkan 1/4 basis poin atau 25 basis poin. Jika mana hal itu terjadi ya, setidaknya memang masih mendorong untuk indeks dolar terjadi kenaikan ya. Meskipun dinaikkan hanya sebesar 25 basis poin. Cuman yang menjadikan masalah takutnya adanya resesi, segala sesuatunya juga turun data-datanya. Bahkan retail sales kemarin juga turun, ini kan menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar ya. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak upah gaji yang turun, kemudian banyak juga pengangguran yang terjadi. Dan ini bisa mengarah kepada resesi. Makanya kenapa indeks dolar masih dalam tekanan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan di tahun yang lalu ya. Tahun lalu kondisinya menguat tajam ya untuk indeks dolar. Anda bisa lihat sendiri dari titik tertingginya bisa mencapai 114,77 dolar. Artinya memang ketika waktu itu rilis suku bunga dengan target penurunannya ya, atau kenaikan sebesar 75 basis poin, ini mendorong kuat untuk indeks dolar semakin kokoh. Tapi semenjak posisinya itu sudah mulai reda, inflasi sudah mulai turun, dan di sini dampak daripada indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan. Apalagi The Fed sendiri memangkas ya dari 75 basis point menjadi 50 basis point di bulan Desember kemarin. Dan tentunya secara teknikal ya, sekali lagi di sini ada key support yang sampai saat ini belum terbreakout, atau artinya masih tertahan, yaitu di 101.297 ya area ini. Maka kalau area ini di breakout, hati-hati ya, bahaya juga, posisinya akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan, bisa menuju area demand ya, area demand di sini. Artinya di sini kenaikannya juga tidak ada space untuk memberikan koreksi atau apa. Artinya kalau ini di breakout maka kuat menuju ke wilayah ini. Target berikutnya kemungkinan besar akan minggu ini ya, minggu depan itu bisa mengarah ke sini tentunya, tapi dengan syarat pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri harus betul-betul break di bawah key support. Dan di satu minggu itu seperti ini ya pergerakannya di bulan April tahun 2022 ya posisinya. Maka besar kemungkinan juga minggu depan kalau hari ini tidak mampu break di bawah key support, besar kemungkinan minggu depan akan bergerak di bawah key support, karena minggu depan juga akan rilis GDP Amerika ya, kondisi ekonomi yang akan diukur melalui GDP Amerika itu sendiri seperti apa, bakal menguat ataupun melemah, dan itu sangat mempengaruhi juga dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Coba kita lihat sejauh mana pergerakan konsolidasi yang terjadi di market indeks dolar itu sendiri. Dan Anda bisa lihat ya, nih banyak rejection terjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai dengan posisi saat ini setelah pasca terjadinya breakout di minggu kemarin area low monthly sebelumnya dan membentuk low monthly saat ini. Sementara ini yaitu di 101.528 menjadikan
support terbaru di minggu ini ya, dan dari titik tertingginya yaitu 102.899. Oke, posisi di hari kemarin Kamis membentuk impulsif bearish, ini memberikan informasi yang cukup kuat menurut saya pasca terbentuknya long legs doji, ekor panjang bawah, ekor panjang atas, dan dikonfirmasi candle impulsif bearish yang cukup kuat, maka ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan seperti membentuk evening star ya posisinya. Artinya hari ini akan menguji sekali lagi yang dinamakan low weekly, ini cukup sangat kuat sekali ya. Setiap dia break dia akan naik, dan ini setiap dia sentuh di hari kemarin dia naik sedikit, dan tentunya hari ini akan kita lihat apakah masih konsolidasi seperti ini atau dia close di bawah low weekly. Jika mana close di bawah low weekly, maka saya pastikan minggu depan indeks dolar bahkan akan terjadi penurunan berlanjut dan menguji wilayah low minggu ini 101.528 sampai dengan 101.297 menjadi key supportnya. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam masih dalam area chart pattern broadening ya. Ini juga sudah saya bahas kemarin, ada potensi antara dia broadening atau membentuk chart pattern diamond. Artinya masih berlingkus di wilayah ini dan belum bisa ada informasi cukup kuat yang bisa kita ambil sampai dengan posisi saat ini. Tentunya hanya kita bisa melihat ada bearish engulfing terjadi ya, dan ada doji konfirmasinya. Ada dua lagi yang perlu saya katakan, karena pembentukan doji itu belum bisa dikatakan perubahan ya, maksudnya ada continuation trend ataupun ada reversal trend ya. Artinya posisinya sebelumnya adalah bullish engulfing yang memang tepat berada di low weekly. Maka kalau saya melihat time frame 4 jam, artinya nanti dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang, candle kalau ditutup di candle bullish ya, candle bullish nih, maka yang perlu kita perhatikan adalah antara area 50% sampai dengan open dari bearishnya ini. Artinya seperti ini. Oke, saya tandain dulu ya. Yang perlu diperhatikan adalah high daripada impulsif ini. Kalau area ini di breakout, saya pastikan indeks dolar akan terjadi penguatan yang lebih kuat. Meskipun dalam area konsolidasi ya, meskipun dalam area konsolidasi. Ini menjadikan titik pemantauan kita. Sebentar saya oke, sebentar, seperti ini. Ini menjadikan titik pemantauan ya. Apakah betul-betul menguat berlanjut atau hanya sekedar koreksi aja, karena ada bearish engulfing kuat di wilayah tersebut. Maka di sini menjadikan titik pantau. Saya nggak informasikan untuk pantau 50%-nya, tapi lebih ke area resisten aja 102.394. Meskipun nanti kalau open bulls terjadi ya, terjadi kenaikan dari doji ya, impulsif contohnya gitu, minimal setengah daripada bearish engulfing, itu sih memang sebenarnya sudah dikatakan penguatan pada indeks dolar sesi Asia ya. Tapi tentunya saya masih belum bisa memberikan informasi yang cukup kuat kalau tidak break di atas resisten 102.394, artinya seperti itu. Tapi kalau nantinya ditutup di bearish impulsif ya, bearish impulsif di bawah low weekly, saya pastikan harga akan menuju area titik terendahnya 101.528. Jadi artinya yang dijadikan pemantauan kita adalah range-nya adalah ini. Ya, pemantauan kita adalah range-nya ini antara resisten dan area low weekly-nya. Kita lihat dari dua informasi ini apakah betul-betul nanti ada informasi yang cukup kuat untuk kita jadikan acuan ya. Apakah nanti bisa menguat lebih kuat untuk indeks dolar di sesi Asia, Eropa, bahkan di Amerika nantinya. Dan tentunya kalau di breakout resisten tertingginya, maksudnya resisten yang kita tandain di 102.394, maka saya prediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan yang lebih kuat. Artinya di sini akan bisa menuju resisten di 102.654, retest ya, dan menuju area resisten di minggu ini. Hati-hati, kalau dia break di atas ini, dia bergerak akan lebih tinggi untuk indeks dolar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau impulsif bearish terjadi di bawah area low weekly, di bawah area 101 berapa ini? Sebentar. 101.988, maka saya prediksi pergerakan akan berlanjut menuju ke area titik terendahnya ya di minggu ini, yaitu di 101.528, kemudian bisa retest dulu minimal di sini ada low terakhir, baru menguji area key supportnya. Oke.
tetap ada dua informasi yang perlu kita sampaikan karena pergerakannya ini adalah bergerak konsolidasi. Market masih belum bisa menentukan arah yang signifikan baik itu bullish ataupun bearish. Maka saya tandain areanya antara area low weekly dan resisten untuk kita jadikan acuan indeks dolar ini bakalan menguat ataupun melemah. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar, dan selanjutnya saya akan bahas untuk news malam ini yang akan rilis seperti apa kondisinya dan pengaruhnya kepada indeks dolar. Langsung aja kita bahas news malam ini, check it out. Oke, untuk kalender ekonomi malam ini ya, hari ini tanggal 20 Januari 2023. Yang pertama Anda bisa lihat di sini pukul 22.00 di sini ada exciting home sales. Kalau kita perhatikan untuk exciting home sales sendiri, data sebelumnya adalah minus 7,7%. Saat ini diprediksikan ada kenaikan ya, minus 5,4%. Artinya ada pertumbuhan untuk exciting home sales sendiri. Jadi posisinya kalau kita lihat secara grafik, beberapa bulan ke belakang ya, di sini terjadi penurunan sejak bulan 9 tanggal 21. Kemudian tanggal 20 bulan 10, bulan 11-nya juga turun sampai dengan bulan 12 tanggal 21 untuk exciting home sales sendiri turun. Dan kalau kita lihat untuk hari ini diprediksikannya lebih menguat ya, sebesar minus 5,4%. Artinya hari ini diprediksikan exciting home sales bisa mendukung pergerakan indeks dolar terjadi penguatan atau kenaikan ketika nanti rilis pukul 22.00. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast minus 5,4% atau di atasnya, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau datanya ternyata masih di bawah minus 5,4%, artinya indeks dolar masih dalam posisi tekanan turun. Ini yang pertama ya untuk exciting home sales. Kemudian berikutnya untuk exciting home sales tadi yang bulanan ya, ini yang untuk bulan Desember. Di bulan Desember ada potensi penurunan dari data sebelumnya adalah 4,09, prediksinya turun menjadi 3,96. Artinya ada potensi juga turun di posisi extending home sales untuk bulan Desember. Secara grafik, potensi penurunan setiap bulannya terjadi penurunan juga kalau kita perhatikan ya. Dari posisi sebelumnya, dari level tertingginya itu bulan 2 tahun 2022 ya, tanggal 18. Start dari posisi itu untuk exciting home sales sendiri turun ya, setiap bulannya turun. Dan untuk hari ini juga diprediksikan turun menjadi 3,96. Artinya posisi ini jika mana sesuai dengan yang kita lihat datanya, di mana actualnya sesuai dengan forecast yaitu 3,96 atau di bawahnya forecast, maka saya prediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau datanya aktualnya di atas daripada 3,96, maka saya pastikan ada pertumbuhan dan kondisi indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau kita lihat data sebelumnya, karena ini pastinya berhubungan dengan keputusan The Fed ya dalam mengambil keputusan suku bunga di tahun 2022 sebanyak 75 basis poin ya, kenaikannya selama 4 kali, baru Desember kemarin turun menjadi 50 basis poin. Nah, di sini kenapa posisinya untuk exciting home sales sendiri masih kecenderungannya kuat turun, karena suku bunganya masih cukup tinggi. Itu yang pertama. Dan berikutnya ada Fed Wheeler's Peak ya, yang pastinya jam 1 dini hari untuk Fed Wheeler's Peak sendiri akan berbicara di sini. Setidaknya kalau kita lihat memang dari beberapa pembicara dari The Fed sendiri ya, anggota-anggotanya di sini lebih menyatakan bahwasanya lebih hawkish dalam mengambil keputusan. Artinya mereka semua sepakat untuk 2023 ini tidak akan mengurangi ya tingkat suku bunga, tapi lebih kepada hawkish atau memberikan keputusan untuk terus meningkatkan tingkat suku bunganya gitu, dengan target 5,5% ya terakhir pembicaraannya. Dan di sini posisinya kalau ini terjadi suku bunga makin dinaikkan, kondisi ekonomi kan juga semakin melemah ya, dengan target inflasi semakin turun, dan di sini pasti akan berdampak kepada indeks dolar semakin tertekan. Contohnya seperti itu. Dan untuk tambahan juga untuk news nanti malam di sini ada COTC ya.
CFTC Gold Speculative Not Position, artinya di sini ada data ya, big player ya. Ini juga bisa dijadikan acuan. Ini posisinya kalau kita lihat ini untuk gold ya, tambahan untuk gold. Posisinya setiap minggu terjadi kenaikan ya, semenjak dari posisi tanggal 2 bulan 12 di sini tiap minggu terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan. Sampai dengan di minggu ini ya, di minggu kemarin di angka 150,5. Artinya ini juga ada potensi kenaikan ya. Tapi nanti kita lihat ini akan diupdate pukul 4.30, artinya jam 3.30 ya, setengah 3 pagi akan keluar angkanya. Mungkin ini nanti saya akan bahas di gold ya sendiri ketika analisanya. Insya Allah di weekly analisa saya akan bahas lebih detail mengenai data CFTC-nya sendiri. Oke, jadi ini news yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan informasi ini semua ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.